Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Positive Vibes. Kita ketemu lagi di podcast pertama kita, Podcast Positive Vibes. Dan bukan hanya podcastnya yang baru, kita juga punya studio yang baru. Dan tentu pembicara yang kece banget, Ibu Herni Gus Pravai. Halo. Gimana Ibu? Siang Pak Heru, alhamdulillah baik sekali hari Pak ya, ini. gimana kabar S3-nya nih? Alhamdulillah di S3 ini sudah memasuki semester 3. Semester 3. Soal memang sedang proses membuat proposal disertasi. Oke. Di S3-nya jurusan Bimbingan dan konseling. bimbingan dan Ya. konseling. Oke. Dan hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Hari ini kita sangat menarik nih Pak Heru, karena di perdana kita ini di Positive Vibes ini kita akan mengkaji bagaimana sih cara kita mengelola stres di era digital. Oh, stres di era digital. Digital, Oke, ya. sebelum jauh ke sana nih. Nah, oke. Karena biasanya orang itu nggak tahu kadang dia itu sedang stres, benar nggak? Ya, Benar nggak? betul. Kadang, saya tuh di rumah biasanya yang saya rasa itu adalah kok kerja nggak karuan, mau tidur tapi kepikiran nggak karu-karuan. Nah itu apakah itu ciri stres nggak sih? Oke, pas banget pertanyaan kali ini di perdana episode 1 ini. Emang Pak Heru, kalau kita bicara tentang ciri-ciri stres itu seperti apa sih? Itu iya, ya. Iya, benar. Berarti kan kita perlu dulu nih menelaah apa sih itu stres gitu kan Oke. ya. Jadi memang ada salah satu psikolog nih Pak Heru yang namanya Hans. Hans itu mendefinisikan 2 kategori stres itu sendiri. Ada yang pertama dinyatakan dengan eustress. Dan yang kedua adalah distress. Jadi kalau stres ini di mana seseorang mengalami stres namun stres positif. Stres positif? Iya. Aku baru tahu tuh. Jadi ternyata stres itu ada 2, Pak Heru. Ada stres Oke. positif, ada stres negatif. Oke. Nah, stres positif ini di dalam eustress ini, individu tersebut memang mengalami tekanan, namun tekanan ini justru mendorong dia untuk mencapai tujuan itu. Tekanan, tapi jadi membuat dia dorongan untuk lebih cepat, lebih bangkit lagi untuk mencapai tujuan itu. Itu namanya eustress. Eustress. Ya, Oke. gitu kan. Nah, kalau di stres itu sendiri berbeda. Jadi kalau di stres itu adalah stres negatif. Ada perilaku yang mencerminkan penyimpangan. Ya, misalkan ketika seorang dalam suatu tekanan yang luar biasa, dia tidak mampu mengontrol dirinya. Pada saat itu terjadilah perilaku menyimpang atau kecemasan yang berlebihan. Itu namanya distress. Nah, Oke. dari 2 itu nih Pak Heru, dari eustress dan distress itu kita akan melihat ciri-ciri seseorang dikatakan dalam kondisi stres positif bagaimana sih? Ciri-ciri seseorang dalam kondisi stres negatif seperti apa sih? Oke. Oke. Benar. Kalau berarti ada eustress, stres positif. Ya, eustress. Dan kemudian stres negatif. Ya, mungkin stres. mungkin outputnya yang beda. Betul. Kalau stres setelah Ya. itu bisa Ya. dalam tanda kutip melakukan hal yang Ya, positif. oke. Mungkin masuk nggak sih the power of kepepet di situ? Nah, ini menarik banget ya. Oke, ini kalau satu pertanyaan dari Pak Heru itu luar biasa jawabnya. Masing-masing ya. Oke, Pak Heru tadi. Karena gini, kadang juga ya kita stres gitu, Betul. waktu mepet, Ya. kerjaan numpuk, Oke. tapi kadang ada orang-orang yang ketika di dalam kondisi itu justru dia bisa Malah jadi bagus ya. lebih bagus kerjanya, Ya, lebih gitu. effortnya lebih luar biasa Nah, gitu ya. Oke, benar. ya. Itu pas masuk banget. nggak yang kayak Ya, gitu? masuk, itu masuk kepada stres positif. Oke. Ya, jadi tergantung juga terhadap kognitif seseorang, pemikiran seseorang yang menyatakan bahwa saya ini sebenarnya merasa nggak nyaman nih dalam diri saya, baik secara fisik. Kan ciri-ciri stres itu bisa lihat ya, dari fisiknya seperti apa, dari emosionalnya seperti apa, dari kognitifnya seperti apa, dari sosial juga seperti apa. Nah, sebelum Hagi lanjut ke situ, Hagi mau ini juga nih, tanya dulu nih sama Pak Heru, luar biasa nih tadi pertanyaan Pak Heru. Pada saat kondisi Pak Heru tadi merasa kadang di rumah tuh nggak tahu mau ngapain, Nah, iya. ya gitu kan, nggak tentu. Tapi pada saat kondisi tersebut, Pak Heru ada nggak dorongan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau sama sekali, udahlah bingung dan jadi nggak kerjain apa-apa? Kalau lagi stres seperti itu justru kayaknya nggak usah dikerjain dulu deh gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang tadi Iya. the power of kepepet tadi itu biasanya kalau udah waktunya udah ini
iya otak itu ngebul, iya tenaga itu pikiran nggak karu-karuan kacau, tapi biasanya saya bisa maksimal untuk kerjaannya. Oke, menyelesaikan ya. Oke, berarti kan dalam kondisi tadi sahabat-sahabat positive vibes seperti yang Pak Heru sampaikan, ada di mana nih seseorang itu bingung, nggak tahu harus ngapain, ternyata butuh yang namanya jeda dulu. Oke ya. Break dulu ya. Bahkan ada yang namanya istilah detox digital. Apa tuh? Nanti kita bahas lebih asik lagi ya. Detox digital tuh asik banget Pak Heru ya. Jadi ada suatu jeda di mana kita akan melihat pemicu stres kita tuh apa. Apakah benar itu karena pekerjaan kita yang terlalu banyak, atau sebenarnya penggunaan media sosial atau teknologi kita yang terlalu berlebihan dalam kadar porsinya. Kalau ternyata berlebihan, itu perlu yang namanya detox digital. Nah, detox digital ini adalah bagaimana caranya kita memberikan jeda pada diri kita itu untuk melepaskan dari digitalisasi itu sendiri. Butuh yang namanya the art of solitude. Karena ngebahas di media sosial juga tadi, di era digital ini katanya, apakah benar orang sekarang itu lebih gampang stres dibanding zaman orang tua dulu? Sorry nih, karena apa? Ibaratnya kita itu baru perasaan waktu saya muda, kayaknya saya nggak kenal apa itu mental health deh. Bener nggak? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Untuk gitu. Di generasi kita apalagi yang mental health itu mental health itu perasaan baru saya dengar ketika umur saya udah segini gitu. Atau mungkin sebenarnya dulu tuh zaman dulu istilahnya bukan mental health gitu ya. Mungkin gitu ya. Atau mungkin karena orang zaman dulu nggak ada yang stres gitu. Orang zaman dulu mungkin lebih less stresnya daripada kondisi saat ini. Tadi berhubungan dengan media sosial dan era digital juga, saya pernah baca-baca penelitian juga bahwa ternyata emang media sosial itu menimbulkan lebih banyak stres kepada orang dibanding orang zaman dulu yang nggak ada media sosial. Kenapa? Karena dengan media sosial kita banyak melihat kehidupan orang yang lebih perfect daripada kita gitu. Jadi biasanya gini, ibaratnya rumah tangga nggak ada masalah apapun, nggak ada problem apapun, tapi kemudian dia lihat di Instagram, kok ada ya suami temanku itu orangnya lebih romantis, orangnya lebih ini. Gitu. Nah, jadinya kita lebih membandingkan. Atau tetangga lebih cantik. Nah, itu masuk nggak sebagai salah satu penyebabnya atau bagaimana gitu? Jadi memang kalau kita bicara tentang budaya, kan budaya itu tentunya berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Di era digital ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa era digital itu pasti memberikan dampak positif maupun negatif. Tergantung pada kestabilan emosi seseorang. Ya, jadi misalkan ada tuh istilah yang sedang marak dibahas di dunia psikologi itu sendiri tentang FOMO ya, Pak Heru pasti sering mendengar itu FOMO gitu kan. FOMO ini adalah perilaku seseorang individu dalam hal ini dia takut kalau kehilangan momen-momen pengalaman orang lain. Jadi kalau dia merasa bahwa orang lain itu lebih dari dirinya, itu timbul namanya insecure. Dan kalau misalkan dia menganggap orang itu sebagai pesaing dia, maka dia nggak mau sedikit pun terlewatkan media atau berita tentang orang tersebut. That's point FOMO. Itu. Dan itu ternyata termasuk pada tadi distress. Ya, stres negatif. Stres yang positif, stres negatif. Karena dari indikatornya kita bisa lihat nih Pak Heru, orang-orang yang cenderung perilaku FOMO ini, baik secara fisik, itu kan suka pusing kepalanya, apalagi sampai dia jarang terlewatkan bisa satu hari, saya nggak lihat dia habis ngapain hari ini, terus sakit kepala. Ada yang sampai segitunya? Saya menangani konseli yang memang berada dalam kondisi perilaku FOMO gitu kan. Kemudian percemaran, sering GERD ya. Nah itu dari secara fisik. Kemudian cepat lelah, capek. Nah dari segi emosi apa? Dia juga namanya irritabilitas, sering mudah marah. Apabila tersinggung sedikit, itu indikator stres ya. Kemudian apalagi hilangnya kontrol diri. Dia tuh nggak mau marah, dia tuh nggak mau kecewa, tapi kok perasaan ini terus mengalir gitu. That's point FOMO. Itu dari indikator stres dari segi emosional ya dan fisik. Kemudian dari segi psikologis, bagaimana nih kecemasan yang luar biasa. Bahkan pada saat itu
Saya bercerita ini karena sudah dapat izin juga dari konseling saya tanpa menyebutkan identitas, ya, pengalaman beliau. Jadi ketika beliau itu melewatkan 1 hari tidak mengamati media sosial pesaing dia, ya, yang merupakan partner di perusahaannya. Pesaing padahal ya. Perusahaan, Padahal pesaing ya. Ya. Oke. Pesaing di satu perusahaan loh, bukan beda perusahaan. Oke. Itu dia merasa kecemasan luar biasa sambil dia mau mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak bisa fokus. Kenapa? Karena dia lebih cenderung pada menunjukkan perilaku cemas luar biasa sambil mondar-mandir. Dan kalau bahasa Indonesia itu itu apa sih? Ngomel-ngomel gitu, ngutuk-ngutuk gitu kan. Ngomong apa sih saya bisa lewat ini? Ngedumel ya. Dia ngedumel gitu. Aduh, jangan-jangan dia lebih apa nih dari saya hari ini? Pokoknya nggak boleh. Dia nggak boleh lebih dari saya gitu. Ada gitu. Itu dari segi emosi. Nah, sementara kalau dari segi sosial itu biasanya terjadinya penarikan diri dari lingkungan. Dia bisa menarik diri dari lingkungan atau dia berperilaku secara agresif. Oke, berarti ada ciri-cirinya ya. Betul. Yang pertama fisiknya juga ada. Seperti apa? Kemudian dari Emosionalnya ada, kemudian dari kognitifnya ada, dan dari sosialnya juga ada. Oke, kita paham sudah stres itu apa, bahkan ada stres yang positif, stres yang negatif. Saya kira kalau stres yang positif itu still oke lah ya. Ya, oke. Kita stres, tapi hasilnya kita menghasilkan sesuatu yang positif. Itu masih oke lah ya gitu. Dan ibaratnya Pak Heru, stres positif itu harus dimiliki. harus. Tunggu dulu nih. Aku baru kali ini ketemu orang yang ngomong harus memiliki stres. Stres positif ya, agak bilang stres positif. Harus memiliki. Harus. Kenapa? Jadi berdasarkan dari pengamatan dan kami di dunia kajian konseling itu sendiri maupun dari kajian psikolog itu sendiri gitu kan, memang ternyata kenapa orang itu harus memiliki stres positif atau didorong untuk mengalami stres positif, karena seseorang itu perlu yang namanya ditingkatkan resiliensinya. Ya, dikembangkan resiliensinya dalam kondisi yang tidak nyaman. Karena jika seseorang terus berada dalam kondisi nyaman, maka dia tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan positive vibes. Sebenarnya kalau dia nyaman terus, dia nggak akan berkembang. Betul. Jadi kalau dia merasa nyaman terus, positifnya dia berpikir positifnya adalah saya merasa aman, saya merasa bisa kalau kondisi nyaman. Tapi kalau di positive vibes ini, di program kita ini ya, dalam kondisi situasi yang tidak nyaman, it's okay, saya nggak apa-apa, saya merasa nggak nyaman, nggak apa-apa, saya merasa tidak aman, tapi saya tahu semua ini akan berlalu. Oke. Berarti dia juga harus punya respon yang oke dong untuk mengatasi stres itu. Betul. Nah, mungkin stres yang negatif juga bukan karena stresnya, tapi respon dianya. Betul. Kan? Bagaimana cara seseorang merespon terhadap sesuatu stimulus? Oke. Kita bahas itu. Stresnya kita udah tahu, ciri-cirinya tadi udah sebutin, ada fisik, ada emosional tadi. Aku tahu aku stres. Tapi kadang orang itu tadi, aku tahu aku lagi nggak in mood, aku tahu lagi nggak stres, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Bener nggak? Betul banget. Endingnya makanya tadi, kenapa dia marah? Kadang mungkin dia nggak mau marah, tapi nggak tahu caranya. Merilisnya gitu ya. Gitu. Bagaimana cara merilis stres itu supaya kita bisa kontrol stresnya? Ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan seseorang untuk mengelola stres itu sendiri. Mengelola stresnya dalam kondisi ketika itu stres positif maupun stres negatif itu sendiri. Jadi memang pertama kita lihat pemicu stres kita tuh apa, termasuk HG sendiri. Kalau HG sendiri itu punya catatan pribadi ya Pak Heru, di list tiap hari apa sih permasalahan hari ini yang muncul. Di list? Ada catatannya. Di list hari ini. Iya, karena begini ya, karena HG di dunia konseling ya, artinya sebelum kita melakukan konseling atau melakukan observasi atau melakukan asesmen pada person itu sendiri, kita harus jujur untuk mengassessment diri sendiri. Oke ya. Jadi kalau lagi penyatakan pribadi tiap hari, misalnya hari ini pengalaman apa yang diperoleh, kemudian permasalahan apa yang muncul, dan pada saat permasalahan yang muncul itu tindakan apa nih yang saya dilakukan. Apakah pada saat itu tindakan yang dilakukan itu memberikan respon positif atau tidak? Kalau tidak, berarti ada yang perlu dibenahi dari dalam diri HG apa itu. Berikutnya, kalau seperti itu, maka harus bagaimana? Jadi yang pertama itu justru
list dulu Betul. deh. Jadi melakukan manajemen diri. Ngambeknya kenapa? Ya. Aku sedihnya kenapa gitu Betul, ya? betul. Jadi pertama adalah kalau kita mengelola stres itu di era digital ini adalah kita kenali pemicu stres kita itu apa. Oke, assessment diri sendiri. Tapi kalau ternyata saya lagi stres masih disuruh melakukan assessment pada diri sendiri, maka cari orang yang tepat. Misalkan pergilah ke konselor atau pergilah ke psikolog. Kalau dalam kondisi sudah di stres. Kadang orang juga karena aku nggak tahu kenapa. Ya, nah gitu, betul. ya? Iya, Makanya aku kadang tahu. di rumah itu uring-uringan. Iya, betul. Betul. Kadang dia sendiri juga nggak tahu. betul. Aku tuh Dia tahu ada something wrong. Iya. Tapi kadang kenapa ya? what happened to me? Nah, gitu. Kenapa ya? Gitu. Makanya itu kan kalau ternyata kita masih kesulitan misalkan mendiagnosis diri sendiri gitu ya, atau mengobservasi diri sendiri, atau diobservasi berbahaya ya, dan observasi ya, karena dalam istilah psikologi itu kita harus benar-benar mencermati bahasa-bahasa yang sangat krusial ya. Jadi bagaimana caranya kita mengobservasi diri sendiri. Kalau sulit, misalkan kita bisa juga melihat dari Minta interaksi. tolong, Mas. Ya, Iya. interaksi kan banyak banget nih sekarang, Iya. banyak lagi ya, apalagi kita mencari informasi lebih mudah sekarang gitu. Tapi ingat, kalaupun kita mencari interaksi di media sosial ataupun di web tertentu, carilah yang terpercaya. Karena kalaupun tidak, malah membuat pemikiran kita semakin ruwet ya. Oke. Aduh, wah. Atau misalkan dikit-dikit gini nih, yang saya alami ketika saya mendapatkan cerita dari berbagai konseling yang beragam, misalkan Mbak atau THG atau KHG atau BUHG, saya baca ini jangan-jangan saya bipolar ya. Itu gitu juga. ya. Ini kadang banyak orang ngaku bipolar karena Iya. hanya cuman baca Baca itu, sekilas contoh di padahal kita Google. kan harus ada alat assessmentnya ya, Iya, gitu. kan. Assessment itu ada alat ukur yang mengatakan bahwa seseorang itu bipolar atau tidak. Nah, Oke. itu butuh yang namanya sosialisasi. Makanya Pak Heru di sini pas banget menyelenggarakan acara Focus Positive Vibes ini, biar nanti di luar sana gitu paham sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa sih, gitu ya Pak Heru ya. Oke, jadi tadi pertama kita akan melihat pemicu stres kita bagaimana. Oke. Kalau kita belum mampu untuk mengobservasi diri Minta kita tolong sendiri, orang minta lain. tolong pada orang yang memang Tepat. seperti pada konselor ataupun pada psikolog. Kemudian yang kedua, ternyata ini juga latihan yang saya lakukan setiap hari, itu mindfulness. Apa tuh? Latihan yang namanya kesadaran diri. Waktu itu kondisi awal itu ada latihan mindfulness secara fisik maupun mindfulness secara emosional dan kognitif, termasuk tindakan nih. Mindfulness fisik, Ya, mindfulness secara emosional, dan mindfulness juga secara action ya, action. tindakannya gitu. Bedanya apa tiga? Ya, contoh misalkan semua yang sederhana yang terkadang kita lupa. Pernah nggak di suatu waktu ketika kita makan, kita perhatikan sendok kita, cara kita mengambil sendok, cara kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, berapa kunyah yang kita kunyah. Kemudian berapa ukuran nasi yang memang kita ambil, porsinya seperti apa, menunya seperti apa, pernah nggak? Tanpa menambahkan data. Misalkan kita selagi mengambil 1 sendok ya di piring kita, kemudian kita lihat, oh iya, saat ini yang di hadapan di saat ini adalah saya sedang memegang 1 sendok. Nah, pada saat ada pikiran muncul lain, ini sendoknya kayak gini ya, harusnya sendoknya nggak kayak gini nih. Nah, kan selalu ada nih konflik dalam dialog dalam diri. Nah, kalau dengan mindfulness secara fisik itu segera disadari, oke, barusan ada celoteh dalam diri saya mengatakan nih, tapi nggak apa-apa, saat ini yang ada di hadapan saya ini adalah sendok yang seperti ini dan saya menerima sendok ini. Oke. Itu cara ngobrol dengan Iya, diri, betul. ya. Jadi kalau Kak bilang itu dialog batin gitu ya. Oke. Ya. Perlu seberapa sering kita ngobrol sama diri sendiri? Kalau ngobrol dengan diri sendiri itu kan namanya the art of solitude tiap hari kalau nggak gitu. Ya kadang soalnya gini. Tapi ada momen tertentu Pak ya. Enggak, soalnya apakah mungkin saya yang ngerasa aneh atau apa? Iya. Jadi, saya itu selalu ngobrol dengan dalam tanda kutip diri saya sendiri dan melakukan simulasi bahkan ketika berkendara, mau naik motor Oke. atau naik mobil misal saya dari rumah ke kampus gitu ya. Dari rumah itu lagi berantem misal dari berantem sama istri gitu. Nah di otak saya itu saya nggak ngobrol sama istrinya, tapi ketika saya naik motor
saya ngobrol sama saya seolah-olah mengkondisikan saya sedang podcast dengan Deddy Corbuzier dengan istri saya gitu. Jadi saya mengeluarkan itu dalam pikiran saya walaupun sedang nyetir motor gitu, tapi harusnya nggak gini Mas Deddy, istri saya tuh harusnya gini. Dan dia dalam otak saya dia ngebalas, saya normal nggak kayak gitu. Nah pada saat kondisi seperti itu, dalam kondisi masih bisa kontrol diri nggak? Menyadari nggak apa yang diucapkan? Bisa. Kalau masih menyadari, is okay. Enggak lah, jangan sampai kita enggak. Itu masih sadar. Tiap orang kan akan beda-beda nih Pak Heru, termasuk kan Pak Heru itu cenderung pada visualisasi yang bagus ya. Seorang yang punya visualisasi bagus, apalagi seseorang yang lebih cenderung pada pembuat strategi. Dilihat kan Pak Heru cenderung pada strategi, visualisasi. Jadi kalau apa-apa tuh harus dibayangkan dengan jelas, konsepnya detail seperti apa. Bahkan kalau memang belum tepat, pasti akan ada celoteh dalam diri. Nah, ini harusnya begini, ini harusnya poinnya begini. Nah, begitu kan. Gitu. Nah, pada saat itu kondisinya mungkin ada suatu waktu kondisi di mana ini menyampaikan secara langsung, tapi tidak memungkinkan pada saat itu pada istri. Sehingga permainan kognitifnya, pikirannya itu berkelana. Nah, gitu kan. Nah, berkelana jadi kemana-mana seolah-olah dihadapkan kondisi bahwa saya sedang ngobrol sama orang lain, saya mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Nah, itu sebenarnya salah satu defense mechanism, pengalihan diri seseorang agar tidak mengalami stres negatif. Dan emang itu menurut saya it's worth gitu. Karena setelah melakukan itu lepas ya. Santai, ibaratnya emosi saya hilang, sehingga saya bisa ngomong lebih clear, lebih santai sama istri saya tentang permasalahan yang ada. Jadi ketika ibaratnya saya melakukan itu dulu, selesai, anggaplah pulang. Nah, sorenya saya pulang dari kantor, problem itu saya anggap udah selesai. Jadi saya ketika datang ke rumah, saya ngobrol dengan istri saya, udah nice ya. Emosinya nggak ada, yang emang saya clear ngomong. Oke, kita bahas yuk. Tapi diselesaikan ya? Diselesaikan. Gitu. Itu kalau tadi bilang detox digital, kalau itu berarti detox communication. Tapi itu salah satunya tadi. Itu salah satu yang mana? Yang fisik, yang emosional, atau yang kognitif? Kalau yang tadi Pak Heru lakukan itu kombinasi semua ya. Secara fisik, Pak Heru menyadari bahwa saya sedang ada anggota tubuh saya yang sedang berucap. Mengamati kan, ada mulut saya nih ya, berbicara nih sama diri saya pada hati saya, itu fisik kan. Emosi juga merasakan ada irritabilitas, ada rasa marah nih dalam diri saya. Di kognitif juga ada pemakaian pemikiran seharusnya begini, strateginya begini, kan? Dari segi hubungan juga, nanti berarti kalau ketemu dengan saya harus seperti apa? Lengkap, pokoknya pakai lengkap. Berarti contoh dari itu seperti itu. Betul, seperti itu. Bagaimana orang yang tidak bisa melakukan itu? Kadang orang itu kesel, orang itu stres, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Ya, betul. Jadi untuk orang yang seperti itu, step by stepnya harus apa? Pas banget kalau pertanyaan tadi lebih pada life position. Life position itu adalah posisi kedudukan seseorang. Jadi terkadang ada orang yang cenderung pasif. Dia itu lagi kesel, dia lagi marah, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, bahkan nggak berani untuk menyampaikan marahnya pada orang yang dituju. Ya kan kayaknya banyak juga orang-orang yang introvert, yang pendiam kan kayak gitu ya, kayak gitu tuh. Gitu. Lebih ke pasif. Tapi ada juga ternyata orang yang lagi cenderung pada agresif. Jadi kalau dia marah, pokoknya selesaikan hal itu juga tanpa melihat bahwa itu bisa menghancurkan orang lain. Anything gitu. Anything. Pokoknya demi kepuasan dia harus selesai. Ya mungkin lempar barang, apalah gitu ya. Tapi bukan lempar hati ya. Lempar barang. Oke lah gitu ya. Kasih korban gitu ya. Nah, terus ada juga lebih cenderung manipulatif. Jadi orang yang pura-pura iya di depan kita padahal mah enggak. Dia melakukan sesuatu karena untuk kebermanfaatan dia aja. Gue mau lakuin ini karena dia bermanfaat loh buat gue. Kalau dia udah gak bermanfaat buat gue, udah saya dadah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah asertif. Asertif itu adalah bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi tegas pada dirinya, memperjuangkan rakyat tanpa menghancurkan orang lain, gitu kan. Jadi tadi yang pertanyaan Pak Heru, gimana nih kalau kita menghadapi orang yang pasif, agresif, ataupun manipulatif ya, ataupun asertif. Posisinya adalah apakah kita sebagai teman terdekatnya, sahabat terdekatnya, konselornya, atau psikolognya.
atau kita sedang memberikan edukasi atau sosialisasi pada orang yang mengalami hal tersebut, gitu ya. Oke, kalau misalkan posisi kita sebagai seorang konselor atau seorang praktisi konseling atau psikolog, ketika menghadapi konseling yang pasif, kan ada itu tungku api kemarahannya sudah besar banget, dia nggak berani untuk menyampaikan dia. Ada orang ini. Dan ada istilah teknik yang bisa dilakukan. Itu ada namanya teknik pillow talk, berbicara ngobrol seperti ke bantal atau guling gitu ya, melepaskan semua emosi, marahin sih ada bantal guling ya. Berpraktek gitu ya. Jadi dia mengeluarkan, jadi nanti seorang konselor atau psikolog itu sendiri atau praktisi konseling itu dia akan meriliskan perasaan negatif dia, gitu kan, melepaskan negatif dia ke pillow itu sendiri. Jadi pillow itu dikondisikan dalam kondisi objek yang dituju. Oke. Atau ada juga yang namanya teknik yang namanya empty chair, kursi kosong. Dan dia ngobrol dengan kursi itu seolah-olah kursi itu dalam kondisi dia sebagai top dog atau underdog, ya, dalam kondisi dia itu sebagai diri sendiri yang melihat dirinya itu seperti apa, gitu kan. Nah, oh ternyata kenapa ya orang jadi marah sama saya, oh ternyata perilaku saya seperti ini loh. Jadi dia menyadari, ya. Oh, terus dari sudut pandang orang lain, gitu kan, dari sudut dia menjadi peran dari sudut pandang orang lain. Jadi dia memahami kenapa ya orang lain begitu pada saya. Ternyata orang lain seperti, nah itu disebut tuh kecakapan konselor dan praktisi konseling itu sendiri, gitu kan. Dan kalaupun ternyata tidak datang pada konselor, tidak datang pada psikolog atau praktisi konseling, itu bisa latihan namanya latihan asertif. Apa tuh? Nah, untuk yang cenderung pasif bisa latihan asertif, contohnya misalkan belajar untuk berkomunikasi jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Oke. Bicara tegas, apa adanya, hak dirinya tanpa menghancurkan diri dan orang lain. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya dia mampu berpikir positif, bagaimana cara dia mampu berperasaan positif sehingga dia melakukan tindakan yang positif. That's why pikiran positif, perasaan positif, tindakan positif, positive vibes lagi. Oke, gitu ya. Hasilnya positif. Vibes lagi gitu. Jadi untuk yang pasif, ya, mungkin tadi cara-caranya. Ya, latihannya berarti latihan asertif. Itu dulu, Betul. ketahui jujur aja. Betul, Kita sendiri. keselnya kenapa, Betul. itunya apa, Ya. tindakannya Betul. apa, pemikiran Kemudian positif, yang namanya- berikan aksi positif. Betul. Gitu ya. Jadi misalkan gini Pak Heru, saya nggak tahu saya kalau bicara dengan orang gimana mau bicara dengan orang, saya malu ketemu orang juga kan. Nah, ada itu juga. latihan dulu dicerminin. Nah, Jadi kayak tadi latihan sama bantal, latihan cermin. ngobrol sama Empty kursi chair, kosong ya, atau di cermin gitu. cermin. Ibaratnya kita kayak ya mungkin saya lakukan tadi gitu. Iya. Saya lagi kesel sama orang, di dalam otak saya ngobrol sama orang itu. Gitu. Melepaskan gitu ya. Melepaskan. Ya, untuknya pada orang yang lebih pasif ini kan kita harus tingkatkan masa percaya diri ini Pak Heru. Ya kan, karena ternyata butuh asertif itu butuh percaya diri. Oke. Ya, kenapa sih seseorang itu sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain? Kenapa sih seorang itu sulit untuk menolak ajakan orang lain? Kenapa sih seorang itu lebih cenderung diam ketika diminta pendapat? Sangatlah mungkin dia punya permasalahan percaya dirinya, atau dia punya namanya traumatik di masa lalunya belum terselesaikan, gitu ya. Jadi buat teman-teman positive vibes ini yang memang kondisinya sedang dalam kondisi pasif, pertama kita akan menyadari bahwa setiap ciptaan Tuhan itu selalu indah dan unik. Ini asik. Ya kan? Ya. Katakan pada diri bahwa saya adalah ciptaan Tuhan yang indah dan unik. Di depan cermin lakukan seperti itu, silakan lakukan secara continue. Itu juga yang dilakukan pada diri saya. Jadi sebelum saya praktekin ke orang lain, saya harus praktek diri sendiri dulu nih Pak Emu ya. Oke. Itu 1 minggu pertama, silakan dengan seperti itu. Nah, setelah itu lihat perubahan secara kognitifnya seperti apa, afektifnya apa, emosinya apa. Dan ketika ada perasaan malu menghampiri, tidak perlu dihakimi atau memaki diri sendiri. Katakan kalian adalah pribadi yang indah dan unik. Artinya kalian ciptaan yang indah dan unik. Sampaikan pada diri kalian bahwa saat ini ada perasaan marah pada diri saya. Gak apa-apa ya, saya biarkan rasa marah ini berlalu dan saya izinkan melewatinya.
Gitu. Itu mindfulness, Pak Heru. Mindfulness itu contohnya. Iya, contohnya seperti itu. Jadi untuk merilis Jadi step by step-nya seperti apa, gitu kan. Jadi memang kalau mindfulness itu kan kehidupan di saat ini. Artinya apapun pikiran yang masuk, mau perasaan positif maupun negatif diterima tanpa dihakimi. Gitu. Karena nggak ada loh seseorang yang kuat, seseorang yang memang tangguh kalau nggak menghadapi namanya pengorbanan atau permasalahan berdarah-darah dulu. Betul nggak Pak Heru ya? Benar dong. Depan benar suatu hal yang sangat tertentu. Iya, makanya sebenarnya nggak ada orang yang nggak stres, aku bilang. Betul. Mungkin itu ya. Betul. Cuman Setiap perbedaan orang mengalami itu. stres. Mengalami itu. Cuman kadarnya berbeda. Nah, satu kadarnya berbeda dan mungkin responnya berbeda. Betul. Respon terhadap stimulusnya ya. Iya. Jadi mungkin stresnya ada orang yang mungkin dikasih stres sebenarnya levelnya itu masih sedikit, cuman dia responnya kayak seakan-akan dunia mau runtuh. Iya. Gitu ya, gitu. Tapi ada orang yang kasih stres segunung, tapi dia oke lah, santai aja, chill aja, jalanin aja gitu. Betul. Makanya itu kan kita perlu juga namanya mempelajari budaya seseorang. Barangkali kita melihat individu A dengan individu B sama-sama dihadapkan kondisi tekanan yang berbeda, kenapa responnya berbeda? Ya. Kan? Bisa jadi dia punya permasalahan yang belum terselesaikan di masa lalu dan ternyata sampai saat terbawa belum terselesaikan, gitu kan? Nah, jadi memang kalau bahas tentang kesehatan mental tuh nggak cuma satu kali ya Pak Heru. Tenang, jangan khawatir. Ini baru episode pertama. Next kita akan lanjut episode berikutnya. Tetap dengan Ibu Herni Kusprava gitu ya. Tapi terakhir Bu, sebelum kita tutup episode pertama ini, kita udah tahu stresnya, kita udah tahu step by stepnya, tips dan trik dong bagaimana di era digital ini yang tadi aku bilang, ketika kita lihat sosial media itu nggak hanya positif tapi banyak negatifnya. Kita banyak ngerasa insecure atau kita juga down karena komen-komen, head comment atau apa dari orang lain. Tips dan triknya di era digital ini supaya kita terhindar dari stres. Stres negatif ya? Yes, negatif loh. Kalau stres positif oke lah. Bagaimana caranya kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan dengan cara mengelola stres kita yang awalnya mungkin menjadi awalnya stres negatif menjadi stres positif gitu ya? Atau dalam kondisi apapun kita mampu. Pertama tadi kita akan melakukan self care pada diri kita. Karena kalau udah ada self care pasti ada self love. Kalau ada self-love, pasti I love myself and I love you all. Self-care, self-love. Gitu ya. Self-care, self-love gitu. Dan yang kedua, yakinkan pada diri bahwa tadi seperti Habib bilang bahwa Tuhan selalu menciptakan ciptaannya itu dengan indah dan unik. Dan kalian itu indah dan unik. Katakan pada diri kita afirmasi positif bahwa saya adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang indah dan unik, dan semua yang terjadi pada diri saya adalah bagian yang perlu saya lewati. You are beautiful just the way you are. Betul. Dan ketiga, silakan tips and triksnya juga dijaga pola hidupnya. Ya, misalkan olahraga teratur itu penting ya. Kemudian pola tidur yang teratur. Kalau pola tidur nih, hati lagi belajar nih Pak Heru ya. Kalau olahraga sudah mulai nih, sekarang mulai jalan. Lagi, ya. Terakhir aku cek maraton nih di Jabaran 10K, ampun. Itu olahraga yang teratur, kemudian pola tidur yang bagus, ternyata berpengaruh juga. Kemudian latihan pernapasan itu penting ya Pak Heru ya. Jadi gimana sih caranya kita membangun diri kita kondisi sehat secara mental dan secara fisik, salah satunya dengan latihan pernapasan. Jadi pada saat pernapasan kita bagus, itu akan cenderung berhubungan dengan pencernaan kita, pemikiran kita lebih fresh juga. Lebih relax juga. Jadi kemudian yang lain juga bisa melakukan, misalkan mau yoga, tadi olahraga mau yoga, mau lari, mau jalan kaki, mau tenis atau olahraga apapun yang membuat kita bahagia ya. Lakukan sesuai dengan passion dan hobi kita. Kemudian teruslah melatih mindfulness kita.
Mindfulness. Kuncinya adalah mindfulness. Mindfulness. Gitu Pak Heru. Oke. Jadi kita udah tadi belajar apa itu stres, Ya. ciri-cirinya kayak gimana. Oke. Jadi kalau teman-teman udah ciri-cirinya udah kesebutin, kayaknya saya kayak gitu deh gitu. Mulai berpikir untuk tindak lanjutnya yang dijelaskan Bu Herni tadi. Dan langsung hubungi Pak Heru nih. Temanya lanjut dong tentang ini. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Itu mungkin dan tadi tips dan triknya Oke. self love, self care, self love gitu ya. Dan mindfulness ya. Mindfulness juga. Oke. Ya. Kira-kira teman-teman bisa tonton ulang terus-menerus video episode kali ini karena itu sangat berguna banget buat era digital ini yang benar-benar banyak banget hal yang membuat kita stres gitu ya. Ibaratnya ada head comment ke kita itu stres banget. Kemudian ada banyak banget gitu. Makanya teman-teman harus tonton, perhatikan dan terapkan. Intinya itu. Dan mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih sehat mentalnya. Oke. Thank you Bu Herni Sama-sama, Pak untuk Heru. episode hari ini. Thank you Mudah-mudahan so kita much. ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, siap sahabat-sahabat. Positive vibes, see you again. Bye-bye. Bye-bye. Ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Positive Vibes. Asik.